Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Nadia dan rekan-rekan semua. Saya Nur Faizi, anggota kelompok 7. Di sini kami akan dan teman-teman dan anggota teman saya yang lainnya, yaitu Askiani Nurfa, Esa Sekala Astari, dan Muhammad Lutfi Akbar. Di sini kami akan menyampaikan studi kasus mengenai ada 3 kasus yang dibawa, tapi sebelum itu ada terkait kompetensi-kompetensi yang ada, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih kasus-kasus masing-masing kasus. Nah, kasus yang pertama di sini ada heboh guru cabul siswi. PAN minta Distrik DKI buat kebijakan pengawasan atau dalam kurung guru cabul. Nah, sebenarnya dalam kasus ini hasil bahasan dari kelompok kami yaitu ada 2 kompetensi yang dilanggar, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik gitu. Nah, sebenarnya masuk ke kompetensi sosial, tapi kompetensi sosial nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu berdampak banget terhadap kompetensi sosial, walaupun kompetensi sosial memiliki salah satu hubungan erat juga dengan kompetensi pedagogik. Nah, untuk terkait kompetensi kepribadian yang dilanggar, seharusnya guru dalam hal ini bisa memberikan kepribadian yang baik sebagai seorang guru gitu. Ia mampu merepresentasikan dirinya sebagai seorang guru yang berwibawa, guru yang bisa disegani siswanya, dan bisa memberikan feedback yang baik buat siswanya itu sendiri gitu. Jadi teladan bagi siswa. Apabila kita melihat kasus ini, maka bisa dibilang guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik sebagai seorang guru, dalam artian kompetensi yang fokusnya bisa dilihat gitu. Dalam case di sini adalah seperti berwibawa, terus juga menjadi teladan bagi siswa itu sendiri gitu. Karena dalam kasus ini seorang guru bukan hanya dia melanggar secara dirinya sendiri gitu, tapi merusak orang lain juga, merusak siswa itu sendiri. Karena dengan adanya kasus ini, siswa tersebut berdampak pada psikologis dan psikisnya gitu, dan bisa dibilang merenggut masa depannya gitu. Nah, ini jadi salah satu masalah dalam konteks kompetensi kepribadian seorang guru yang mungkin bisa menjadi sebuah evaluasi bagi Dinas Pendidikan DKI ataupun Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini adalah bagaimana nantinya memprovide guru tersebut supaya bisa menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi dalam kepribadiannya. Dan selanjutnya yaitu kompetensi yang dilanggar, yaitu kompetensi mengenai masalah pedagogik. Karena sejatinya pedagogik sendiri adalah bagaimana seorang guru bisa menyampaikan metode pembelajaran dan merencanakan metode pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa seorang guru tidak mampu untuk merepresentasikan kegiatan kompetensi pedagogik tersebut, karena ia hanya berfokus pada bagaimana nantinya seorang siswa tersebut ibarat katanya bisa menutupi aib-aib yang telah dilakukan kepada siswa yang tersebut gitu. Jadi pembelajaran yang dilakukan tidak berfokus pada kegiatan-kegiatan bagaimana mendidik siswa tersebut gitu, tapi hal-hal lain yang di luar yang mungkin dilarang dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu. Nah, untuk kompetensi sosial yang dilanggar sebenarnya ada masalah terkait komunikasi dengan orang tua. Kalau misalkan seorang guru mampu memiliki kompetensi sosial yang baik, maka ia akan menghadirkan sesuatu, bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua siswa, sehingga kejadian-kejadian seperti ini itu tidak akan terulang bagi seorang guru tersebut ataupun nantinya terulang kembali di kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya kasus 2 akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, tadi Faizi udah bahas tentang kasus 1. Sekarang saya akan bahas tentang kasus 2, di mana dalam beritanya secara singkat itu berita tentang bagaimana beberapa guru mengadakan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk pada akhirnya bisa berinovasi. Ini sebuah langkah yang sangat patut diapresiasi untuk guru kita masa kini, di mana sudah mempunyai ide
dan gagasan dan sudah beranjak dari yang konvensional, maksud saya pembelajaran konvensional, ke pembelajaran yang masa kini gitu, yang saat ini sudah diagendakan kerjasama dengan RRI. Dan walaupun sebenarnya guru itu sebenarnya bukan regulator gitu ya, tapi guru di sini bisa berinisiatif dan bisa berkontribusi gitu untuk guru-guru dan siswa peserta didik di seluruh Indonesia. Namun di lain itu, kalau menurut kami, maksud saya saat beberapa guru itu memanfaatkan kerjasama dengan RRI, maka guru tersebut telah mengedepankan kompetensi yang namanya kompetensi profesional gitu. Selain itu, selain adanya kompetensi profesional, seorang guru yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia itu juga mengedepankan kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial itu kan condong kepada bagaimana seorang guru untuk pada akhirnya bisa berkomunikasi nggak hanya ke peserta didik aja, tapi juga ke wali murid, juga bahkan ke masyarakat gitu. Namun dari kami punya gagasan juga apabila pada evaluasinya nanti ketika menyiarkan pembelajaran di lingkup Radio Republik Indonesia, namun dalam segi kuantitas pendengar dari peserta didiknya itu kurang, mungkin bisa diinovasikan lagi menjadi menggunakan media seperti YouTube atau bahkan podcast yang sekarang sudah banyak digunakan oleh khususnya banyak ya peserta didik gitu. Namun sekali lagi ini sangat-sangat kita apresiasi, maksud saya bukan dari kalangan yang regulator atau pemerintah, tapi ini adalah dari beberapa guru. Sangat patut diapresiasi di masa dengan sulit ini bisa berinovasi yang sangat keren banget sih. Mungkin dari saya kalau dari kasus 2 seperti itu, dan mengedepankan kompetensi profesional dan sosial. Untuk kasus 3 akan dijelaskan lagi ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Jadi untuk kasus yang ketiga ini ada 2 kasus. Yang pertama itu jadi judulnya itu adalah Perjuangan Guru di Pelosok, Garda untuk Pelangi COVID. Nah, di sini ada 2 kasus, yaitu yang pertama Guru Kardo, di mana dalam berita ini dia dijelaskan bahwa guru tersebut menggunakan Facebook secara gratis untuk media pembelajarannya secara online dan melakukan home visit kepada para peserta didik. Nah, di sini lalu yang kasus kedua ini ada Guru Afan. Ia membawa boneka sebagai media pembelajaran dan membuat inovasi, membuat permainan dalam proses belajar mengajar. Jadi yang pertama di sini ada Guru Kardo, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan Facebook sebagai media pembelajarannya dan melakukan home visit ke peserta didik. Nah, dalam kasus ini, guru tersebut lebih condong kepada kompetensi profesional dan juga kompetensi sosial. Di mana berdasarkan dari berita tersebut, Guru Kardo ini sungguh luar biasa perjuangannya, yaitu tetap mengajar walaupun di situasi COVID saat ini. Jadi ia tetap bertanggung jawab untuk mengajar peserta didiknya meskipun harus berjalan jauh dan juga memutari beberapa desa dan puluhan rumah untuk mengajar. Nah, jadi guru tersebut juga dikatakan mengedepankan kompetensi profesional karena ia mengembangkan tanggung jawab dan juga
tujuan agar semua siswanya itu bisa merasakan pembelajaran walaupun di situasi seperti ini. Selanjutnya, guru Kardo juga mampu melaksanakan peran-peranannya, yaitu dapat berkomunikasi dengan siswanya secara langsung, terus baik secara langsung maupun secara online melalui Facebook. Jadi ia memanfaatkan teknologi dengan sangat baik, di mana teknologi seharusnya digunakan untuk berkomunikasi. Jadi ia menggunakan Facebook ini untuk sarana pembelajarannya. Guru tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan. Guru tersebut juga melaksanakan peranannya dalam proses belajar mengajar yang saat ini harus menyesuaikan dengan berkeliling puluhan rumah peserta didiknya. Selanjutnya dijelaskan oleh Aski. Nah, hal lain juga dilakukan gitu oleh guru Afwan, yaitu dengan memanfaatkan boneka untuk media pembelajarannya. Dan dia membuat inovasi berupa permainan yang kemudian diterapkan di dalam proses pembelajarannya. Sehingga peserta didik tersebut mendapatkan materi pembelajaran dengan suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan hal ini juga menghindari kebosanan bagi peserta didik yang mungkin dirasakan dalam proses pembelajarannya. Nah, dari kedua kasus tersebut merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik karena di situasi seperti ini, apalagi di saat ini, ada banyak sekali peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan di dalam memahami materi pembelajarannya. Walaupun perkembangan teknologi dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan. Namun, peran guru secara tidak langsung pun sangat amat dibutuhkan oleh si peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh.